Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara. Dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini, yaitu Minggu Reminiscere dengan tema firman Tuhan, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, mendatangkan sukacita dan berkat yang melimpah atas persekutuan kita dengan firman Tuhan. Akhirnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu ganti kami kepada kematian, agar semua yang percaya kepada anak-Mu yang tunggal
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi kekudusan dan kebenaran bagi kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena kurban yang telah diberikannya kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini dan kasihanilah kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 tambah 4, tak kita menyerahkan. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Reminiscere yang tertulis di Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 ditambah ayat 15 dan 16. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya.
Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Firman Tuhan berkata dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan dan doa kita, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Dan hari ini adalah waktu yang indah di minggu terakhir di bulan Februari. Ada banyak pelanggaran dosa yang kita lakukan selama ini. Mari kita datang merendahkan diri, mengakui semua dosa kita ke hadapan Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 tambah 5, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi akan saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus,
hatiku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal bumi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya pada sore hari ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memberlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini
yakni dari Roma pasal 4 dimulai ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di awal pasal 4 ini, teks ini atau pasal ini diberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, Abraham ini sama saja dengan kita. Dia dulunya adalah penduduk Ur Kasdim di daerah Babilonia, dan itu menjadi negara Irak yang sekarang. Ketika di usianya menjelang 75 tahun, dia mulai mengevaluasi hidupnya, bahwa ternyata hidupnya tidak begitu beruntung. Secara keturunan dia belum punya anak, karena istrinya adalah seorang yang mandul. Sarah istrinya mandul. Secara ekonomi dia juga tidak menonjol. Lalu dia merencanakan untuk bepergian ke luar negeri. Maka berangkatlah dia ke Haran, ke arah barat, yaitu daerah Mesopotamia namanya pada waktu itu. Daerah di antara dua sungai, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, ketika mereka berada di Haran, disitulah Tuhan Allah memanggil dia. Dia disuruh untuk meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya dan sanak saudaranya, dan harus pergi ke satu daerah yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Untuk apa? Nah, saya akan bacakan untuk kita Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari kedua ayat itu ada 4 pokok penting. Sekali Allah berfirman, tetapi di dalamnya ada 4 pokok utama di dalam firman itu, yaitu janji Tuhan.
Yang pertama, Tuhan menjanjikan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ingat bahwa istrinya seorang yang mandul, bagaimana mungkin menjadi bangsa yang besar? Anak satu orang pun tidak punya. Yang kedua, Tuhan memberkatinya. Apapun keadaannya, tapi Tuhan berjanji memberkatinya. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat namanya masyhur, terkenal. Dan yang keempat, olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia adalah orang biasa saja, bahkan kalau dibandingkan dengan masyarakatnya secara umum, bisa dibilang dia adalah keluarga yang sial, iya kan? Pada awalnya, keluarga yang tidak beruntung. Tetapi begitu firman Tuhan memanggilnya, dia dijanjikan perkara-perkara besar. Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar melalui berkat-Nya, dan dia akan menjadi masyhur. Apa buktinya? Saudara-saudara, kalau kita memeriksa jumlah populasi dunia, penganut terbesar penduduk dunia bisa dibilang 2/3 dari penduduk dunia ini percaya kepada agama yang berhubungan dengan Abraham. Itu yang sering disebut dengan Abrahamic religions. Ada 3 agama besar di dunia yang berhubungan dengan Abraham. Pertama, agama Yahudi. Kedua, agama Kristen. Itu menurut urutannya. Yang ketiga, agama Islam. Ketiga agama besar di dunia ini yang mendiami 2/3 dunia ini berhubungan dengan Abraham, mengenal nama Abraham. Bagi orang Yahudi atau orang Israel, Abraham itu adalah nenek moyangnya. Pemanggilan Abraham berhubungan dengan pembentukan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Kemudian bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen mengenal Abraham karena melalui keturunan Abrahamlah Yesus Kristus dilahirkan ke dunia ini. Hubungan kita dengan Abraham bukan secara biologis seperti orang Israel dan Yahudi, tetapi hubungan kita dengan Abraham adalah melalui iman. Iman seperti apa? Yaitu iman seperti iman Abraham. Kalau kita membaca di dalam Galatia 3 ayat 7, Abraham itu adalah bapa orang beriman, dan Abraham itu adalah bapa orang percaya, sehingga orang percaya itu adalah anak-anak Abraham. Kalau dia punya iman seperti Abraham. Saudara-saudara, ini yang dijanjikan Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya, apa reaksi Abraham? Alkitab mencatat baik di dalam Kejadian, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena imannya yang begitu teguh dan kuat kepada Tuhan Allah, maka Abraham dinamai sebagai bapa semua orang percaya. Abraham itu adalah bapa kita semua. Kata-kata itu semua ada di dalam Roma 4 ayat 11, ayat 16. Dan kita semua yang hidup dari iman, yang hidup dari iman Abraham maksudnya,
adalah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 7. Dan Abraham juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa walaupun dia belum memiliki anak. Satu orang pun belum. Saudara-saudara, pemanggilan itu bukan di waktu Abraham masih muda. Pemanggilan itu terjadi bukan di usia subur. Usia subur itu secara biologis kan ya usia 16 atau 17, 18 tahun sampai 40 lah ya. 40-an tahun gitu. Itu masa subur. Tetapi Abraham dipanggil pada usia 75 tahun. Sudah tua. Istrinya pun mandul. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara-saudara, 25 tahun dia menunggu. Tadi kita sudah mendengar dari bacaan liturgis kita. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan masih menuntunnya keluar dan lihatlah. Bisa enggak kau hitung bintang-bintang di langit itu? Sudah pasti Abraham tidak sanggup. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di usia 99 tahun. 25 tahun dia menunggu baru punya anak. Itu pun satu orang. Yang namanya Ishak. Nah, di sini juga kita sedikit berbeda dengan saudara kita Muslim. Menurut saudara kita Muslim, anak yang dijanjikan itu adalah Ismail yang dari Hagar, bukan dari Sarai. Tapi bagi kita yang memiliki Alkitab, kitab suci lebih dahulu daripada Al-Quran, mempercayai bahwa anak yang dijanjikan itu adalah Ishak. Dari Ishaklah baru kepada Yakub dan Esau. Dari Yakublah nama Yakub dirubah menjadi Israel sehingga keturunannya menjadi bangsa Israel. Dan dari Esau itu nanti akan menjadi raja-raja di Arab. Ada 12 raja-raja di Arab dari keturunan Esau. Saudara-saudara, kita tidak perlu bersoal jawab. Kita tidak perlu bertengkar tentang mana yang benar. Apakah anak yang terjanji itu adalah Ismail atau Ishak? Gak perlu bertengkar. Kenapa? Karena kita tahu sejarah itu berhubungan dengan Tuhan. History. Kata history itu berasal dari dua kata. His story. His di situ huruf besar menunjuk dia. Jadi history, sejarah adalah cerita tentang dia. Tentang Tuhan. Jadi Tuhanlah pemilik sejarah, Tuhanlah yang mengendalikan sejarah, Tuhanlah yang mengontrol sejarah. Jadi soal kebenaran itu serahkan saja kepada Tuhan. Masing-masing kita berpegang teguh kepada kitab suci kita. Tapi bagaimanapun sejarah sudah membuktikan bahwa kitab Taurat, kitab Nebiim, kitab Ketubim jauh lebih tua daripada Al-Quran. Karena kitab Taurat itu sudah ada mulai dari zaman Musa. Demikian Nebiim dan Ketubim. Ketubim dari zaman raja-raja. Nebiim dari zaman nabi-nabi. Itu semua sebelum Masehi. Sementara Al-Quran baru ada tahun 500-an. Setelah gereja-gereja bertumbuhan di mana-mana, setelah sinagoge-sinagoge Yahudi bertumbuhan di mana-mana, baru ada itu. Tapi kita tidak perlu menghakimi saudara kita sendiri yang kebetulan berkaitan juga dengan Ibrahim atau Abraham. Itu makanya ada perbedaan
Abraham bagi kita adalah bapa orang percaya, nenek moyang orang Israel. Bagi saudara kita Ibrahim adalah nabi. Dia adalah nabi. Mereka menempatkan dia nabi sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga mereka tempatkan sebagai nabi, yaitu Nabi Isa. Saudara-saudara, kita tidak perlu berdebat soal itu. Biarkanlah Tuhan, pemilik sejarah, yang akan membuktikan pada saat kedatangannya kedua kali. Nah, jadi bagaimana kaitannya Abraham itu bapa segala bangsa, bapa segala orang percaya dengan saudara dan saya? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Roma 3 itu, di sana ada disebutkan bahwa semua orang telah berdosa, melakukan pelanggaran. Saya akan bacakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada berbuat baik seorang pun tidak. Tidak ada lagi manusia yang benar. Kemudian ditambahkan di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu berarti tidak ada orang tidak berdosa. Kalau ada yang mengatakan bahwa seorang bayi tidak berdosa karena dia belum berbuat sesuatu yang jahat, itu juga keliru. Kalau ibunya yang mengandung adalah makhluk yang berdosa, yang dikandungannya juga adalah makhluk yang berdosa. Itulah yang disebut dengan dosa turunan, dosa warisan. Kita berdosa karena kita dikandung ibu yang berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Nah, karena kita berdosa, maka maut juga menjadi bagian kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapat keselamatan? Paulus melanjutkan dalam Roma 5, 17, 18. Oleh sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, yakni melalui kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh satu orang kita semua berdosa, oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita dilimpahi kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang telah menyediakan pengampunan, yang telah menyediakan keselamatan dan hidup yang kekal, kepercayaan kita terhadap itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi bukan hanya iman Abraham saja yang dihitung Allah menjadi kebenaran, tetapi iman kita juga dihitung Allah menjadi kebenaran. Karena kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita orang yang tidak benar menjadi orang yang dianggap benar. Proses inilah yang disebut dengan pembenaran. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan justification. Dibenarkan yang tidak benar. Saudara-saudara, contoh misalnya, kalau ada seorang penjahat, ya, kemudian kita bisa menerimanya seperti dia tidak penjahat lagi, itu pembenaran. Karena apa? Ada di dalam diri kita pengampunan. Kita tidak mau tahu soal cerita masa lalunya.
Tapi yang kita mau, dia sudah hidup baru. Dia akan memulai manusia baru sejak bertemu dengan kita. Dan maaf kata juga, ketika ada seorang perempuan yang tidak perawan lagi, entah itu karena pergaulan terlalu bebas, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena olahraga atau apa, tetapi ketika dia berterus terang kepada calon suaminya bahwa dia tidak lagi perawan, dan suaminya mengatakan, tidak masalah, aku tetap mencintaimu dengan setulus hati. Coba bayangkan bagaimana kasih sayang si perempuan itu kepada suaminya. Ternyata suamiku ini bukan gila keperawanan. Suamiku ini bisa menerima aku apa adanya. Pasti cintanya berlipat ganda kepada suaminya. Kalau suaminya sanggup menerima itu. Tapi ada suami-suami juga yang mempersoalkan itu terlalu berlebihan. Ketika dia kawin, ternyata dia merasakan tidak ada, maaf kata, pecah perawan. Lalu dia mempersoalkan ini kepada orang tuanya, kepada pihak perburu. Lalu dia mengambil sikap bercerai. Lah, saudara-saudara, betapa sakitnya perasaan perempuan itu kalau diperlakukan seperti itu. Sementara dia ingat bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Karena ada faktor lain mungkin yang membuat dia seperti itu. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, orang yang jahat, yang melakukan pelanggaran, yang tidak patuh, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibenarkan, kita dianggap benar. Nah, sekarang saudara dan saya adalah orang-orang benar. Jangan ragu tentang itu. Sebagai orang-orang benar, kita adalah anak-anak Abraham. Masalahnya sekarang, apakah kadar iman percaya kita sekuat dan seteguh iman Abraham? Itu pertanyaan firman Tuhan sore ini. Bagaimana dengan kadar iman percayamu? Apakah saudara merasa tetap percaya dengan yakin dan teguh ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik? Apa yang didoakan terjadi, apa yang diharapkan terjadi, apa yang dicita-citakan terjadi. Bagaimana kalau sebaliknya? Apa yang didoakan belum terkabul, apa yang diharapkan belum terjadi, apa yang dicita-citakan belum jelas. Apakah saudara masih bisa tetap percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan saudara mulai ragu dengan doa-doamu. Jangan-jangan saudara mulai ragu dengan kekuasaan Tuhan. Tapi Abraham sendiri tidak seperti itu. Di ayat 18 tadi, saya baca sekali lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kenapa bisa begitu? Karena ia yakin, di ayat 21 saya baca sekali lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, banyak kali orang Kristen mengalami keolengan di masa-masa hidupnya. Misalnya, ketika dia sudah menjadi tua, kalau Abraham tadi sudah 100 tahun ya, 100 tahun dalam pengalaman kita itu suatu usia yang sangat tinggi. Dan itu jarang. Ibu saya tahun ini 91 dan sudah banyak pikun. Bahkan istri saya dia tidak kenal.
Pahopunya pun dia tidak kenal. Apalagi nininya, makin tidak kenal dia. Dan ada pengalaman yang lucu, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lalu, kami ngobrol dengan bersama pariban-pariban datang menjenguk dia. Lalu dia bertanya, ini siapa ya? Lalu pariban-pariban bilang, kakak istri saya bilang, aku namaku ini, adikku lah ini parumenmu. Parumenmu ini adikku. Oh, baru apalah dia? Loh, parumennya pun nggak tahu lagi dia baru apa. Dinamailah Boru Simanjuntak. Jadi suaminya yang mana katanya? Padahal saya di situ. Ya suaminya yang ini, marga apa? Situmorang. Oh, Situmorang itu suamiku katanya. Kalau kami waktu itu ya geli-geli juga, cuman bagaimana lah ya menghadapi orang tua. Saudara-saudara, 91 tahun dan kita bisa mengatakan bahwa kalau sudah umur setua itu, apakah kita berani mengatakan bahwa imannya lemah? Banyak kelemahan fisiknya, tapi soal iman kita tidak bisa mengukurnya. Karena begitu dia disuruh berdoa, Nang, pahopumu mau berangkat ke Jakarta, tolonglah berdoa. Wah, doanya panjang, lebih panjang dari doa saya. Dan tidak berulang. Dia teratur, sistematis. Ketika kita bilang, tolong doakan pahopumu mau berangkat ke Jakarta, mau studi atau mau mulai kerja, oh doanya panjang. Tapi tidak sedikit juga para orang tua kita yang sudah lansia, makin tua malah makin tidak percaya kepada Tuhan. Makin tua malah membuat makin banyak orang berdosa. Keturunannya pun berdosa, anaknya pada berdosa, parumennya, helanya pada berdosa, pahopunya pada berdosa, karena semua mengutuk, opung ini pun betul-betul udah pikun. Awak sudah makan ditanya lagi. Masa pahopunya pun nggak tahu dia, nggak kenal dia namanya. Macam-macam, banyak yang berdosa. Saudara-saudara, mereka sudah tua, kita bisa maklumi. Tapi bagaimana dengan saudara? Saudara saya lihat rata-rata masih muda, mungkin sekitar 20-an tahun ya, mungkin 30-an tahun. Kalau dari sudut kematangan biologis, saudara sekarang umur yang sangat kuat secara fisik. Pertanyaannya, apakah kekuatan fisikmu, kekuatan semangatmu linier, berbanding lurus dengan kekuatan imanmu? Kalau tidak, ya tentu malulah kita di hadapan mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Kalau iman mereka lebih kuat dari imanmu, sementara mereka secara fisik sudah menurun. Kamu secara fisik sedang menaik, tetapi iman kita bisa tidak sekuat mereka. Dari mana kita tahu bahwa iman kita tidak sekuat mereka? Kalau mereka kita ajak bicara tentang kematian, mereka tidak pernah takut lagi. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, bagaimana kalau saudara nanti malam mati? Apakah saudara sudah siap? Siap mati nanti malam? Itu masih tingkat rendahnya. Kemudian kita naikkan ke kadar lebih tinggi. Kalau saudara nanti malam mati, apakah saudara masuk surga? Pasti banyak kita bilang, aduh harapan saya begitu pendeta, mudah-mudahan lah masuk surga. Mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan itu mirip dengan gambling. Seperti orang main lotre, main undian, mudah-mudahan kena. Ya kalau kena untung, ya enggak kena enggak apa-apa. Namanya juga permainan. Iman percaya kepada Tuhan itu bukan permainan.
Itu adalah kepastian. Apakah saudara sudah bisa memastikan ketika saudara nanti malam mati, saudara ada di dalam keselamatan dan hidup yang kekal? Saya yakin masih banyak dari antara kita yang tidak rela mati nanti malam. Padahal kematian itu adalah pasangan dari kehidupan, sama seperti berumah tangga. Saudara nanti akan berkeluarga kan? Ketika saudara memutuskan akan berkeluarga, akan berumah tangga, akan kawin, menjadi suami, menjadi istri, di situ nanti ada perjanjian suci sebelum pemberkatan. Dalam bahasa Batak martupol, tanda tangan itu. Begitu kamu tanda tangani, apa konsekuensinya? Siap menjadi janda, siap menjadi duda. Kalau kita tidak siap menjadi janda, tidak siap menjadi duda, ya jangan kawin. Tapi kalau siap menjadi duda atau siap menjadi janda, teken. Lanjut. Serahkan kepada Dia yang memberkati. Mau berapa lama Dia memberi kesempatan kepada kita untuk berkeluarga. Mau sampai mati matalpok, mau sampai sari matua, mau sampai sahur matua, atau mau sampai mauli bulung. Itu tingkatan kematian di kalangan orang Batak. Tetapi yang pasti kalau saudara berkeluarga memiliki suami atau istri harus siap menjadi janda atau duda. Begitu konsekuensi juga kehidupan ini. Kalau kita sudah menjalani kehidupan, maka kita harus siap menghadapi kematian. Tetapi sebelum kematian terjadi, bagaimana saudara mengisi hari-hari hidupmu? Bagaimana saudara menjalani kehidupan ini? Sebagai orang benar, seharusnya hidup kita harus benar. Seharusnya hidup kita jauh dari konflik, pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Kenapa konflik, pertentangan, perselisihan bisa berkepanjangan? Padahal dia sudah orang beriman, dia orang yang sudah benar, sudah menerima kasih karunia pembenaran. Kenapa? Karena konsep kebenaran itu menurut manusia yang dijalaninya. Pikiran manusia yang dijalani, bukan menurut keinginan dan kehendak Allah. Jadi ukuran kebenaran dan keadilan kita sejak kita menjadi orang benar bukan lagi yang di dunia ini, tetapi adalah firman Tuhan, firman Allah yang kekal itu. Jadi sebagai orang benar kita harus hidup benar. Bagaimana menyelesaikan konflik? Yang mari kita teladani Tuhan Yesus. Bagaimana Dia mewariskan pembenaran kepada kita? Itu dituliskan di dalam Lukas 23 ayat 34, di mana waktu itu Dia tergantung di kayu salib dan nyawanya sudah tinggal di sini. Apa yang Dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Pengampunan, memaafkan. Inilah ciri-ciri orang benar, orang-orang beriman yang mengimani teladan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara masih suka dengan kebencian, dendam, saudara sendiri tahulah kadar imanmu seperti apa. Tapi kalau saudara mau memaafkan, mau mengampuni, dan saudara tidak bisa tidur kalau pengampunan itu tidak terjadi, ini tanda-tanda kadar imanmu sudah menguat. Karena orang percaya, orang beriman itu tidak suka berkelahi. Yang dia suka adalah damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, kasih sayang. Yang kedua, sebagai orang-orang benar, kita juga harus hidup benar. Bagaimana caranya?
yaitu suka mentaati dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Peraturan di gereja, peraturan di masyarakat, peraturan di negara ini. Kalau sudah dikatakan di lampu traffic light itu, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, ya taati. Ini enggak. Mau lampu hijau, mau lampu kuning, mau lampu merah, jalan terus. Kepala pecah di aspal baru tahu, oh berbahaya rupanya kalau menerobos lampu. Kalau kepala belum pecah memang belum tahu. Bayar pajak. Saudara-saudara, dia suka mentaati aturan dan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan. Dan dia mau menjadi teladan untuk itu. Kemudian sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, hindarkan setiap perselisihan akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda latar belakang, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tetapi perbedaan itu jangan membuat kita berkelahi. Tetapi pakailah perbedaan itu untuk mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang memberikan keragaman bagi kita. Mari pelihara sikap toleransi terhadap sesama kita melalui sikap menghargai orang lain. Mari jaga kerukunan di antara kita. Saudara-saudara, baru saja Pilpres atau Pileg berlangsung. Kalau di antara calon-calon itu, katakanlah Pilpres, sepertinya ada sinyal menurut quick count dan real count yang hampir selesai, Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden ya. Lalu bagaimana calon nomor 1 dan calon nomor 3? Sekarang sedang mengumpulkan fakta-fakta, data-data untuk berkelahi di Mahkamah Konstitusi dan untuk menggulir hak angket di DPR RI. Ini lazim setiap 5 tahun. Periode 5 tahun lalu juga begitu. 5 tahun sebelumnya juga begitu. Ada yang menggugat, yang menang itu. Tetapi akan jauh lebih sehat negara ini ketika capres atau cawapres nomor 1, cawapres nomor 3 datang mengucapkan selamat. Selamat buat saudara Prabowo dan Gibran. Ternyata menurut quick count dan real count, sepertinya saudara akan memimpin negara ini. Semoga panjang umur, semoga sukses. Kalau itu terjadi, negara ini makin kuat, negara ini makin sehat. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan daftar kesalahan, daftar pelanggaran. Ya bukan tidak boleh, silakan. Tapi kalau pola-pola seperti ini yang dikembangkan, kapan negara kita ini bisa sehebat negara lain? Kalau hanya terus berkelahi, saling mencari kesalahan, saling mencari kejelekan, tergambar dari waktu adanya debat itu ya kan, saling menjelekkan, saling merendahkan. Saudara-saudara, sikap berdamai, sikap memaafkan, mengampuni, itu menyehatkan kita secara fisik, itu juga menyehatkan. Itu dituliskan di dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih, pengampunan juga menyehatkan hubungan relasi kita. Kalau seandainya misalnya saudara berkonflik dengan pacarmu, tidak mau melanjutkan hubungan selanjutnya, berpisahlah dengan baik. Baiklah, mungkin kita tidak jodoh, tapi saya harap kita masih
tetap berteman sebagai sahabat. Karena kita sempat mengenal satu sama lain. Ini akan sehat sampai pada tua kita nanti. Akan ada reuni. Tapi kalau sudah di dalam menyumpah serapahi, mudah-mudahan kau enggak punya anak, mudah-mudahan kau cepat janda, aduh. Dia senang ya kalau mantan pacarnya itu cepat mati atau tidak punya anak atau cepat janda begitu. Apakah itu iman percaya kita? Tidak. Saudara-saudara, mari bangun imanmu melalui kesukaan berbuat baik. Berbuat baik yang dimasukkan di sini adalah yang muncul dari hati terdalam. Kita sudah menerima banyak yang baik. Sekarang tugas kita bagaimana membagikan yang baik ini terhadap sesama kita. Terserah orang lain mau bilang apa, kita tidak peduli. Karena kita berbuat baik untuk Tuhan kita. Sebagai respon perbuatan baik Tuhan yang sudah kita alami. Demikian halnya sebagai orang beriman, kita suka berbagi berkat. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan saluran kutuk, dendam, permusuhan, dan penghukuman atau penghakiman. Semakin dalam kita mengenal kasih Tuhan, semakin suka melakukan yang baik, semakin suka berbagi berkat, semakin peduli kepada sesama kita. Firman Tuhan ini kiranya menjadi kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus melalui khotbah yang dituliskan hamba-Mu Rasul Paulus ke jemaat Roma. Sore ini Tuhan mengingatkan kami kepada iman yang teguh dari hamba-Mu Abraham. Dia adalah orang biasa, bahkan orang yang kurang beruntung pada mulanya. Tetapi ketika Tuhan memanggilnya, dia menerima janji-janji yang besar. Dan sampai dunia ini berakhir, nama Abraham akan dikenang 2/3 dari jumlah penduduk dunia ini. Ya Allah ya Tuhan kami seringkali juga mengaku percaya kepadamu. Tetapi ketika kami menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kami terkadang mendahulukan akal pikiran kami, kekuatan kami, kekuatan otot, kekuatan otak, bahkan kekuatan uang kami. Tetapi sore ini Tuhan mengingatkan kami harus mendahulukan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk mewujudkan apapun yang Tuhan janjikan bagi kami lewat firman-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ini. Berkatilah pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah pendidikannya. Berkatilah kehidupannya. Berkati juga keluarga maupun orang tuanya. Dan ketika mereka memiliki cita-cita, keinginan dan kerinduan, biarlah Tuhan yang mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Marilah kita memuji Tuhan.
menghantar kita untuk menyerahkan kurban persembahan syukur kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita serahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri, pemberian selamanya dari Tuhan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.